Agenda pokok perhelatan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur adalah menentukan Ketua Umum PBNU yang baru periode 2015-2020. Presiden Joko Widodo membuka Muktamar hajatan 5 tahunan tersebut. Apa saja yang disampaikan Presiden kepada peserta Muktamar NU? Saat ini untuk lebih lengkapnya kami telah bergabung bersama dengan rekan kami, ada Rifai Pamone dari Jombang, Jawa Timur. Rifai, apa saja hal penting yang disampaikan Presiden dalam sambutannya di Muktamar NU? Dalam rangkaian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sekaligus membuka berlangsungnya Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang untuk Nahdlatul Ulama Zakiyah, Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal untuk seluruh muktamirin yang akan melakukan kongres ataupun sidang pleno di hari-hari berikutnya dalam upaya mencapai rekomendasi sesuai dengan tema yang diangkat oleh Nahdlatul Ulama di tahun ke-33 pelaksanaan muktamarnya, yaitu meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia dan juga Indonesia. Presiden berharap usai muktamar ini seluruh harapan dan tujuan dari Nahdlatul Ulama bisa dijuantahkan dalam perjalanan pembangunan bangsa, termasuk juga untuk memberikan sumbangsi yang tepat bagi peradaban dunia. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi besar untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadi Indonesia. Sejarah mencatat, sejak didikannya pada tahun 1926, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama turut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi jika Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Dan ini menjadi bukti keteguhan sikap Nahdlatul Ulama dalam menjunjung semangat kebangsaan, menjunjung semangat menegakkan keindonesiaan, menjunjung semangat menghargai kebinekaan. Saya mengapresiasi tema besar yang dipilih Nahdlatul Ulama dalam muktamar kali ini, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Saya mendorong agar tema ini dimaknai secara positif, karena tema ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan umat Islam Indonesia mempunyai posisi yang strategis, bukan hanya dalam membentuk peradaban bangsa, tetapi bisa menjadi inspirasi peradaban dunia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo beserta seluruh rombongan Menteri Kabinet Kerja sudah meninggalkan arena muktamar karena memang rangkaian seremonial dari pembukaan Muktamar ke-33 NU ini telah usai. Meski demikian masih akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda inti dari Muktamar ke-33 seperti halnya sidang pleno. Zakiyah. Ya, Rifai, lalu kemudian bagaimana dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum dari PBNU dalam Muktamar kali ini? Sidang pleno yang kami maksudkan tadi sebagai salah satu agenda inti dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan membicarakan sejumlah agenda utama, diantaranya adalah penentuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah Ketua Umum atau yang dikenal dengan istilah Ketua Tanfiziah. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana Dewan Pembina dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ini juga akan ditunjuk atau ditentukan dalam Muktamar ke-33. Dewan Pembina ini bisa disebut sebagai Rois Am. Dalam sistem pemilihannya akan menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, Zakiyah, karena dalam beberapa minggu terakhir sistem penunjukan atau yang dikenal dalam istilah Nahdlatul Ulama sebagai Ahwa atau Ahlul Halli wal Ahdi, yang merupakan sistem penunjukan secara langsung menggunakan sistem formatur atau musyawarah mufakat menentukan pemimpin dari Rois Am Nahdlatul Ulama akan dilakukan atau diserahkan kepada para ulama yang telah direkomendasikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai ulama sepuh yang sangat diimani atau diimami oleh seluruh muktamirin dan juga tentunya warga Nahdlatul Ulama atau yang dikenal sebagai Nahdiyin.
Dalam beberapa kesempatan memang ada beberapa kelompok yang masih mempertanyakan terkait dengan pemberlakuan sistem ahwa dalam Muktamar ke-33, namun hal tersebut masih akan dikembalikan kepada sidang pleno seperti halnya dalam sidang tata tertib yang rencananya akan dilakukan pada malam hari ini. Meski akan diprediksi alot dalam pembincangannya atau pembicaraan dalam sidang pleno terkait dengan tata tertib, termasuk di dalamnya pemilihan atau mekanisme dari penentuan Ketua Tanfiziah dan juga Rois Am dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun seluruh muktamirin menyatakan bahwa sistem awas sedianya cukup baik, namun masih harus diperhatikan terkait dengan timing dan juga beberapa hal yang menyangkut di dalamnya. Demikian sementara informasi dari arena Muktamar Nahdlatul Ulama. Zakia. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasinya. Pemirsa 23 di Jombang, Jawa Timur yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo malam ini mengusung tema antara lain peran NU dalam menjaga persatuan bangsa. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan Rifai Pamone dari Arena Muktamar untuk membahas bagaimana kedudukan NU menjaga kebinekaan bangsa. Rifai, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kartika, dalam kondisi kebangsaan kita yang banyak sekali permasalahan dan juga tantangan di dalamnya, salah satunya adalah kemajemukan dan juga kebinekaan yang sebenarnya menjadi potensi dari Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama mencoba sebagai organisasi kemasyarakatan keislaman terbesar di Indonesia hadir untuk bisa menjadi jangkar kebangsaan. Hal ini juga yang menjadi salah satu tujuan dari keberadaan Muktamar Nahdlatul Ulama di setiap 5 tahunnya. Dan di tahun ke-33 di Kabupaten Jombang, Muktamar Nahdlatul Ulama akan mencoba mengangkat kembali untuk melihat seluruh kalangan bisa terlibat, khususnya generasi muda, dalam melihat bahwa Nahdlatul Ulama bisa memberikan kontribusi yang besar untuk cinta tanah air dan sebagai pemersatu bangsa. Karena sebagai salah satu ormas Islam, Nahdlatul Ulama hadir sejak tahun 1926 dari semangat para ulama dan juga kiai dari 3 pilar, yaitu keilmuan dari para ulama itu sendiri, kemudian juga cinta tanah air, dan kemudian juga menyokong terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga yang disebutkan oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai ketua pelaksana atau ketua panitia daerah dari Muktamar ke-33. Berikut ini pernyataannya. Dulu NU itu sebelum lahir, sebelum berdiri secara resmi, ada 3 forum yang melatar belakang. Pertama adalah forum Tasfirul Afkar. Ini forum yang mendorong supaya kita ini menjadi orang-orang yang punya ilmu lah. Di tempat itulah para kiai berdiskusi menjawab berbagai persoalan. Yang kedua, cinta tanah air, Nahdlatul Wathon. Tidak ada gunanya kita ini berdiskusi tapi kalau nggak punya cinta tanah, nggak punya tanah air, maka kita harus punya tanah air, dan oleh karena itu Indonesia harus merdeka. Alhamdulillah itu keturutan. Yang ketiga, sementara itu di sisi lain, putri dari Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur, Yeni Wahid, pada saat mengunjungi arena Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Kartika, juga menyampaikan beberapa pesan-pesan yang menjadi salah satu penguatan dari pesan Gus Dur. Ada 3 hal utamanya, di antara lain yang disampaikan Yeni Wahid adalah NU harus bisa menjadi jangkar kebangsaan, lalu juga menjadi pengayom seluruh komponen masyarakat, dan yang terakhir yang terpenting adalah menjadi pencerah dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya internal Nahdlatul Ulama atau dari segi ukhuwah keislaman, namun juga dari ukhuwah kemanusiaan atau hubungan antar sesama manusia. Berikut pernyataan dari Yeni Wahid. Saya rasa kalau Gus masih ada, maka mungkin beliau akan berpesan 3 hal kepada para pimpinan NU mendatang. Yang pertama, bahwa NU harus terus menjadi jangkar kebangsaan dari Indonesia. Nah, yang kedua, NU harus menjadi payung yang bisa memayungi seluruh elemen di Nusantara ini, bisa melindungi, bisa mengayomi, ya, sehingga tercipta sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, sejahtera, makmur, adil. Dan yang ketiga, NU harus bisa menjadi penerang semua kelompok, semua ideologi politik, semua partai. Jadi NU harus berdiri di atas semua
kelompok, semua golongan, semua kepentingan politik. Semua Yai wartawan lengkap Yai. Setelah ini nanti akan Kartika, untuk sedikit mengelaborasi bagaimana sebenarnya semangat dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama kali ini, saya bersama dengan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji As'ad Said Ali, dan beliau telah bersama dengan saya saat ini. Bila boleh kembali mengingatkan kepada seluruh warga Nahdliyin dan di luar Nahdliyin tentunya, kepada seluruh bangsa Indonesia, apa yang menjadi semangat dari Muktamar ke-33 NU, karena ada sebuah tema besar yaitu mengukuhkan Islam Nusantara. Ya, jadi kita punya tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia dan perdamaian dunia. Itu. Jadi maksudnya adalah ingin menjadikan NU sebagai kekuatan yang mandiri, sebagai kekuatan yang pendamai, stabiliator, balancing power, dan sekaligus juga kekuatan yang untuk membawa kepada kemajuan bangsa ke depan sesuai dengan tasamuh, tawasud, tawazun, kemudian menebarkan Islam rahmatan lil alamin, tentunya dan sesuatu tantangan baru, demokratisasi dunia, situasi ekonomi yang kompetitif yang demikian luas, konflik yang di Timur Tengah dan di hampir seluruh negara Islam. Ini bagaimana? Intinya adalah bagaimana NU membangun kemandirian dunia, kemandirian ekonominya dulu, dimulai dengan pemahaman yang lebih kuat terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, revitalisasi ideologi dan revitalisasi organisasi, penataan organisasi. Ini untuk bersama apa? Membangun masyarakat ekonomi NU yang baik, yang meningkat. Yang kedua, dengan kemampuan ekonomi meningkat, kita akan mampu memainkan peranan politik, peranan sosial. Misalnya, ketika terjadi konflik sosial, kita akan berbicara bahwa itu karena kesenjangan ekonomi. Selama kita kesenjangan ekonomi belum ditutup di NU ini, maka kita kurang berperan. Makanya yang pertama adalah membangun kemandirian ekonomi. Setelah itu baru kita optimal melaksanakan doktrin kita, tawas tasamuh, tawajun, tawasud, tolerans, ya kan. Ini diikuti dengan suatu kemampuan peranan politik kebangsaan yang besar, ini yang tinggi, bukan politik partai, ya. Makanya saya minta teman partai menyadari ini, kita membangun politik kebangsaan, jangan ini diganggu, tapi diperkuat politik kebangsaan ini, sedikit longgarkan kepentingan partai politik. Tentunya kita akan selalu bersama partai politik yang bersama dengan Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak Kiai As'ad Ali telah bergabung bersama kami, dan semoga sukses dalam muktamar kali ini. Kartika, seperti yang sudah Anda juga saksikan saat ini, seluruh persiapan dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama khususnya di area luar dari alun-alun Kabupaten Jombang ini sudah dipersiapkan, karena sore hari ini seluruh Nahdliyin atau para muktamirin juga akan menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan segera membuka Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama malam hari ini. Kembali ke Jakarta, Kartika. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas laporan Anda langsung dari arena Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Pemirsa